Refly Harun kritik keras soal perpanjangan jabatan pimpinan KPK. Memalukan. Karena 4 tahun, 5 tahun itu adalah legal policy. Tidak semua jabatan publik itu harus 5 tahun. Jadi ini bukan soal hak asasi, bukan soal hak-hak dasar. Ini adalah termin mengabdi kepada bangsa dan negara. Kalau mentalitas kita sebagai orang yang terpilih selected, mana mau kita bicara tentang berapa kali masa jabatan. Bahkan kalau kita betul-betul memang seorang negarawan atau seorang yang ingin mengabdi kepada republik ini, ya kita nggak berlomba-lomba menduduki jabatan tersebut, karena jabatan itu adalah amanah dan kepercayaan. Seharusnya MK itu menyadari KPK itu justru dibuat, diciptakan, dibentuk oleh negara untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan eksekutif. Sehingga yang saya katakan pertimbangan dari MK ini sangat lemah, dan kita tahu kemudian apa yang menjadi pertanyaan terbesarnya, apa sih maunya Mahkamah Konstitusi memutus sesuatu yang bukan kewenangan MK. Ini adalah kewenangannya DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang. Masa jabatan, umur, dan lain-lain itu kategorinya adalah open legal policy, bukan. Dan tidak sepantasnya MK sebagai negarawan mengabulkan hal-hal seperti itu yang remeh-temeh, yang tidak ada kaitannya dengan konstitusionalisme sebuah norma. Masa diskriminasi landasannya begitu? Saya kira ini ada yang bilang ngaco ya. Ini mohon maaf kalau bahasanya agak sedikit kasar sedikit ya. Tidak bermaksud contempt of court, tetapi ini adalah sebuah realitas yang kita harus katakan. Jadi kok bisa masa jabatan tiba-tiba dengan santainya MK mengatakan bukan 4 tahun tapi 5 tahun. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah sebagian hakim kita itu masih negarawan atau sudah sama seperti politisi kami yang ada di DPR ini jadinya? Artinya nanti DPR bisa berubah-ubah karena ada kepentingan politik, ada kepentingan katakanlah kelompok, ada kepentingan pribadi, ya, maka putusannya kemudian standarnya berbeda. Kita harus peka juga bahwa sebentar lagi kita akan pemilu dan sudah kelihatan beberapa kasus yang kelihatannya dipaksakan. Dan itu tadi ada catatan yang luar biasa parah ya, sampai pimpinan KPK membocorkan rahasia penyidikan, dokumen penyidikan, itu juga harus diperhatikan. Dan kalau diperpanjang pimpinan KPK yang perilakunya seperti ini, saya khawatir sekali KPK akan betul-betul rusak. Dan akibatnya pemberantasan korupsi akan rusak betul, tambah parah di negara ini. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron terkait masa perpanjangan penjabatan pimpinan KPK. Menurut Refly, seorang pimpinan negara tidak etis jika meminta jabatannya diperpanjang, jika memang dia benar-benar mengabdi untuk negara. Masa kita persoalkan padahal dalam jangka 4 tahun itu banyak hal yang kita bisa lakukan. Belum lagi banyak fasilitas negara yang akan diberikan kepada anda-anda yang menjabat di pimpinan KPK. Ya katakanlah honor atau gaji pasti nggak kurang dari 50 juta per bulan. Mungkin lebih, dan saya hakul yakin lebih. Kata Refly dalam kanal YouTube-nya pada Senin 29 Mei 2023. Menurutnya permintaan perpanjangan jabatan itu masih tabu. Dia juga menilai permohonan Nurul Gufron itu memalukan. Jadi kalau kita terhadap jabatan wilayah publik dan membutuhkan kepercayaan rasanya tabu, kita perjuangkan agar kita makin lama makin diperpanjang jabatannya. Kecuali kita job seeker menjadi pencari pekerjaan, memalukan menurut saya. Kalau misalnya ada pimpinan lembaga negara, baik lembaga negara utama maupun lembaga negara penunjang, the main organ di sini adalah State Auxiliary Agency serta State Independent Body, itu meminta-minta agar masa jabatannya diperpanjang. Menurut saya memalukan dan tidak sepantasnya MK mengabulkan hal-hal seperti itu yang remeh-temeh, yang tidak ada kaitannya dengan konstitusionalisme sebuah norma, ucapnya. Refly pun mempertanyakan urusan MK mengabulkan permohonan perpanjangan jabatan pimpinan KPK. Refly bahkan menyoroti pertimbangan putusan Hakim MK yang menilai masa jabatan pimpinan KPK adalah bentuk diskriminatif. Pertanyaannya adalah apapun urusan MK perpanjangan jabatan tersebut. Kalau dikatakan diskriminatif, lucu. Kenapa? Kok diskriminasi? Padahal MK sendiri ketika masa jabatannya diperpanjang 5 tahun sebagaimana ditetapkan ke lembaga-lembaga lain yang menjadi 15 tahun tidak menganggap itu diskriminatif. Bahkan go ahead,
langsung diterapkan. Padahal beberapa hakim seharusnya sudah habis masa jabatan seperti rekan saya Saldi Isra. Harusnya sudah habis, apalagi hakim-hakim lainnya yang sudah lebih masa jabatannya dari 10 tahun. Atau dia tidak ikut lagi pada periode kedua, kata Refli. Tapi yang terjadi adalah mereka terima itu dengan sukacita, ya seperti sebentuk gratifikasi. Jadi kalau menguntungkan mereka terima, kalau kira-kira tidak menguntungkan mereka tidak terima. Atau mereka lakukan sesuatu kalau seandainya ini merupakan kepentingan kekuasaan. Mudah-mudahan tidak demikian. Tapi kita patut curiga bahwa hakim-hakim MK sebagian besar mayoritas itu lebih mengentertain kekuasaan lanjutnya. Menurutnya, masa jabatan 4 tahun adalah legal policy. Menurutnya, tidak semua jabatan publik harus 5 tahun. Jadi ini bukan soal hak asasi, bukan soal hak-hak dasar. Ini adalah termin mengabdi kepada bangsa dan negara. Kalau mentalitas kita sebagai orang terpilih selektif, mana mau kita bicara tentang berapa kali masa jabatan. Bahkan kalau kita bentuk-bentuk masa seseorang negarawan atau seseorang yang ingin mengabdi kepada publik ini, ya kita nggak berlomba-lomba menduduki jabatan tersebut, karena jabatan itu amanah dan kepercayaan. Jadi kalau dikasih kepercayaan 4 tahun tiba-tiba kita permasalahkannya, waduh. Seperti kata Novel Baswedan, kemaruk dalam jabatan kalau gitu, katanya.